Baik, terima kasih. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati ada Pak Rahman Alamsyah, Pak Syahriza, Pak Suharyanto, kemudian juga Pak Dodi, Pak Victor, Pak Paulus, Pak Iman, Pak Ari, Pak Bambang Cahyono, para narasumber, dan Bapak Ibu semuanya. Sebelum mulai, walaupun saya mungkin waktunya pendek, saya ada pantun sedikit. Ada Pertapi, Iato, Maspi, kita maju. Hadir seminar disambut yel semangat pagi. Penggunaan energi terbarukan Indonesia maju. BBM terimplementasi, sukseskan transisi energi. Luar biasa, Pak Edi. Ternyata jago pantun. Baik, kami akan sampaikan sesuai dengan permintaan dari panitia, yaitu tentang peluang, tantangan, dan penggunaan biodiesel di Indonesia. Kalau kita tahu bersama bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa ini sangat adil dengan bahan bakar nabati, tumbuhan nabati hidup di Asia Tenggara dan Indonesia ini dengan sawitnya, Amerika dengan soybeannya, Eropa dengan rapeseednya, Brasil dengan tebunya. Dan ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita mempunyai produksi CPO tahun 2022 itu sebenarnya ini lebih dari 51 juta ton. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan ketahanan dan juga kemandirian energi, kita juga ada target RUEN tahun 2025 itu untuk biofuel itu seberat 13,8 juta KL, capaian tahun 2002 kemarin kita sudah mencapai 10,5 juta KL. Jadi ini terkait dengan program mandatori bahan bakar nabati untuk menemukan impor solar secara signifikan. Kemudian juga dengan adanya program mandatori biodiesel ini kita juga bisa memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani sawit, di mana petani sawit itu menguasai sekitar 40% lahan sawit yang jumlahnya sekitar 16,3 juta hektar. Kemudian juga dengan adanya program mandatori biodiesel itu kita stabilisasi harga CPO juga terjamin. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga mengurangi besaran defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor bahan bakar nabati. Ini juga tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Dodi, implementasi program mandatori biodiesel dengan adanya Permen SDM nomor 12 tahun 2015 sejak Januari 2020 kita menuju ke B30 dan tadi sudah sampaikan mungkin sejak 1 Februari 2023 kita menuju ke B35. Jadi target capaian ini adalah salah satu program RUEN yang berhasil adalah biodiesel ini. Dari target tahun 2022 sebesar 10 juta KL, capaian kita mencapai 10,5 juta KL. Dan nanti target 2025 sebesar 13,9 juta KL, saya yakin itu akan bisa tercapai dengan kerjasama dan kolaborasi kita semuanya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah, yaitu kecukupan daripada kebijakan, kemudian juga kita punya pasokan biodiesel yang cukup, kemudian insentif yang ada dengan adanya BPDPKS, ya, kemudian juga monitoring dan evaluasi standar terkait dengan biodiesel yang terus ditingkatkan dari dulu B15, B20, B30 ini terus meningkat dan tidak kalah penting adalah infrastruktur yang tidak jauh berbeda dengan penyaluran minyak solar. Realisasi implementasi biodiesel 2022 tadi kita sampaikan produksi biodiesel sekitar 11,8 juta KL. Untuk domestik itu sekitar 10,5 juta KL, kemudian untuk ekspor itu sekitar 372.000 KL dan insentif yang dikeluarkan untuk penyaluran 2022 itu sekitar 22,1 T. Ini sudah jauh turun dibandingkan tahun 2021 yang insentif yang disalurkan BPDPKS itu hampir 51 triliun. Yang disalurkan BPDPKS dengan carry over tahun 2021, tahun 2002 itu sebesar 34 triliun dan ini karena pada bulan-bulan tertentu yaitu bulan Juli sampai Desember kemarin HIP biodiesel itu lebih rendah dibandingkan HIP minyak solar sehingga tidak ada insentif yang dibayarkan. Ini beberapa regulasi terkait dengan pelaksanaan mandatori B35 yang tadi sudah disinggung Pak Hari, mungkin katanya tidak biasa-biasa saja, tapi mudah-mudahan nanti dengan tidak biasa menjadi luar biasa nantinya. Amin. Terima kasih. Jadi Pak. pokok pengaturannya kita ada dasar pelaksanaan mandatori B35 yaitu keputusan Menteri SDM nomor 295 tahun 2022 dan juga Junto nomor 1 tahun 2023 tentang pentahapan
bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai campuran bahan bakar minyak jenis minyak solar dalam kerangka pembiayaan oleh oleh BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian juga penetapan alokasi FAME ini ditetapkan sesuai dengan Kepmen SDM nomor 205 tahun 2022, Jungto 208 tahun 2022 tentang penetapan badan usaha bahan bakar minyak dan juga badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel serta alokasinya. Alokasinya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Kemudian standar dan mutu FAME untuk B35, kemudian juga standar dan mutu campuran B35 itu mengacu pada keputusan Dirjen Migas, yang kalau standar dan mutu FAME untuk B35 mengacu pada keputusan Dirjen BTKE. Kemudian juga kita ada pedoman implementasi B35 untuk masa transisi dari B30 menjadi B35 tadi. Ini pertimbangan kita mengapa kemarin ada ditetapkan B35 sejak 1 Februari 2023, yaitu ada arahan Presiden dan rapat Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember 2022 dan juga hasil rapat Komrah 27 Desember 2022 Komrah BPDPKS ini. Kemudian kesiapan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung lainnya. Jadi kami sudah sebelum mengimplementasikan, kami juga koordinasi dengan BUBBN dan BUBBM dan stakeholder terkait dengan kesiapan fasilitas produksi dan juga fasilitas penyalurannya dan surplus lainnya. Kemudian juga dalam rangka mengurangi impor solar di tengah ketidakpastian pasokan dan tingginya harga minyak global, dan juga untuk menjaga harga TBS di tingkat petani agar tetap layak. Dan tidak kalah penting adalah sebelum kita implementasikan kita sudah ada uji filter blocking TDC untuk B35 dan uji B40. Total alokasi 2023 ini sebesar 13,15 juta KL dan perkiraan kebutuhan insentifnya sekitar 37,43 triliun. Jadi insentif ini adalah untuk menutup selisih kurang HIP minyak solar dengan HIP biodieselnya. Jadi asumsinya kita dengan rata minyak solar 9.458, kemudian rata HIP biodiesel 11.477 liter dan juga per liter, dan juga rata ongkos angkutnya sekitar Rp400 per liter. Jadi beberapa isu terkait dengan penggunaan biodiesel ini termasuk di kitab B35 yang sering muncul, ya, sering jadi pertanyaan kita semuanya sebelum mulai adalah masalah filter bahan bakar. Kemudian apakah nanti kekhawatiran terjadinya filter blocking pada saluran bahan bakar dan sebagainya, kemudian kompatibilitas material, kemudian juga kualitas bahan bakarnya sendiri, peningkatan konsumsi bahan bakar, juga adanya penurunan daya. Jadi hal-hal ini yang sering jadi pertanyaan para stakeholder dan mungkin juga dari teman-teman dari Pertabi dan juga mungkin dari IATO dan sebagainya, yang hal-hal ini yang sering jadi pertanyaan. Bagaimana upaya solusinya? Yaitu kita ada perbaikan standar dan pedoman. Mungkin mohon maaf ini agak kacau itunya, mungkin PPT-nya kita format dikit. Ya, harusnya tadi PDF-nya kami share. Jadi perbaikan dan standar pedoman biasanya yang jadi isu terkait dengan standar dan pedoman parameter utama biasanya kadar air, kemudian kestabilan oksidasi sama monoglycerid, yang itu kekhawatiran terjadinya filter blocking tadi. Dan itu juga untuk penerapan B35 dan nanti B40 kita sudah ada parameter tersebut ditingkatkan dari biodiesel sebelumnya. Kemudian kajian teknis seperti tadi sebelum uji B35 kita sudah ada uji filter blocking tendensi, kemudian juga ada uji B40, itu adalah dalam rangka mendapatkan kajian teknis yang signifikan dengan adanya road test, kemudian uji FPT, uji rig test dan uji terap lainnya. Kemudian juga MONEF kualitas bahan bakar itu juga kita lakukan secara berkala atau secara periodik bersamaan dengan kita verifikasi kuantitas yang biodiesel yang diterima oleh BUBBM. Kemudian sosialisasi secara masif terus kita lakukan bersama stakeholder terkait, termasuk mungkin saat ini juga bagian dari sosialisasi tadi. Kemudian ini hasil dari uji B35 kemarin yang untuk uji filter blocking tendency. Jadi dari uji ini bisa kesimpulannya B35 tidak mengindikasikan peningkatan potensi pemblokiran pada filter. Kemudian juga dari uji filter rig test itu juga mengindikasikan tidak mengindikasikan pemblokiran pada filter, dan juga baik untuk yang kendaraan kecil di bawah 3,5 ton maupun di atas 3,5 ton. Ini dilakukan oleh Lemigas. Jadi secara umum B35 telah dilakukan penyesuaian juga spesifikasinya
atau B100-nya untuk B35, yaitu parameter kandungan air, stabilitas oksidasi, kandungan monogliserid, dan juga tadi dari hasil uji tidak mengindikasikan adanya pemblokiran tadi. Jadi perbaikan standar dan mutu spesifikasi biodiesel tadi yang kami sebutkan, kalau dulu B100 untuk B20, kestabilan oksidasinya sebesar 36 menit, 480 menit, kemudian juga atau beta meritnya, kemudian B100 untuk B30 menjadi 600 dan B100 untuk B35 menjadi 660 menit. Kemudian untuk monogliserid itu juga terus ditingkatkan mutunya dari 0,8 menjadi 0,525, kandungan air dari 500 menjadi 340. Kemudian juga terkait standar mutu spek solarnya sendiri juga ada peningkatan kandungan FAME dari 20 menjadi 35, angka setannya saat ini juga menjadi 49 dan kandungan airnya menjadi 400. Jadi spek ini juga nanti bisa dilihat atau mungkin di-download di webnya EBTKE. Kemudian bagaimana kesiapan pelaksanaan B35 kemarin? Ini sering juga jadi pertanyaan apakah ini bisa berjalan dengan bagus. Regulasi kita sudah siapkan dan berlaku efektif sejak 1 Februari 2023. Kemudian kesiapan suplai 21 BUBBN itu sejak bulan Januari 2023 sudah menyalurkan FAME dengan spesifikasi B35 ke seluruh titik serah yang BUBBM dan untuk nanti campur di blending dengan minyak solar. Kemudian juga kesiapan penyaluran secara umum semua TPBM telah siap menyalurkan B35 untuk jumlah ini juga kita terkoordinasi perkembangannya sampai saat ini. Kemudian juga insentif pembiayaan tadi sudah ada di putusan Komra, ada dana yang disediakan untuk nanti kalau untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak solar dengan HIP biodieselnya. Dan juga mekanisme pengawasan kita juga telah dibentuk tim pengawasan yang melibatkan stakeholder terkait, juga telah ditunjuk surveyor independen untuk melakukan verifikasi dan juga membantu pengawasan di lapangan dan akan didukung dengan aplikasi Monef secara online dan real time. Kemudian juga aspek teknisnya telah dilakukan uji filter blocking tendency dan juga uji B40 terkait dengan penggunaan biodiesel ini. Kemudian ini hasil road test B40 kemarin. Mohon maaf mungkin tulisannya agak kecil-kecil ya, saya sendiri jadi nggak kebaca ya. Jadi intinya dari uji road test kemarin kita uji karakteristik bahan bakar, kemudian uji minyak pelumasnya juga, kemudian ada uji terkait dengan penyimpanan ya terkait dengan karakter penyimpanan seperti apa, kemudian juga uji cool start ability, kemudian juga uji kinerja daripada mesinnya, mesin kendaraan, uji konsumsi bahan bakar, dan uji merit rating komponen. Kemudian juga uji kompatibilitas materialnya. Dari uji-uji di B40 yang dilakukan kemarin dengan kita untuk otomotif dengan kapasitas kurang dari 3,5 ton itu total jarak tempuhnya 50.000 km dan yang di atas 3,5 ton itu sekitar 40.000 km. Ini juga berdasarkan masukan dan juga referensi dari stakeholder terkait. Dari uji-uji ini kita simpulkan bahwa tidak ada kendala yang signifikan terkait dengan penggunaan B40 pada kendaraan mesin diesel. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kontribusi biofuel dalam bauran energi nasional dengan kita menggunakan biodiesel tahun 2022 kemarin sekitar 10,5 juta ton, itu kontribusi biodiesel itu sekitar 4,3% dari bauran energi nasional tahun 2022 yang sebesar 12,3%. Kemudian juga memberikan manfaat yang cukup signifikan terkait dengan penghematan devisa, di mana kita bisa menghemat dengan 10,5 juta ton bisa menghemat devisa sekitar 122 triliun rupiah, kemudian juga peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sekitar 13 triliun, dan juga penyerapan tenaga kerja lebih dari 1.300.000 orang. Kemudian juga tidak kalah penting ada pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 27,8 juta ton CO2. Kemudian bagaimana dengan B35 tahun 2023 ini, kita harapkan nanti bisa tersalurkan biodiesel sekitar 13,15 juta KL, dan itu diharapkan bisa menghemat devisa negara sekitar 161 triliun dan juga
pengurangan emisi gas rumah kaca hampir 35 juta ton CO2 ekuivalen. Ini rencana pengembangan biofuel ke depannya, jadi kita tidak hanya pada industri besar, nanti mungkin skala-skala kecil, bagaimana pengembangan di samping biodiesel, kita juga green diesel, green gasolin, dan juga mungkin nanti termasuk saat ini juga mungkin nanti bioetanol, bioaftur, itu akan kita kembangkan ke depannya. Jadi Indonesia terus menuju beyond B30, ini terus bagaimana implementasi B35 saat ini, uji jalan B40 sudah jalan, nanti kesiapan daripada hasil ini adalah nanti kita terus lakukan sosialisasi dan juga untuk mendapatkan keberterimaan dari konsumen, khususnya pada kendaraan bermesin diesel sebelum kebijakan mandatori B40 diterapkan. Dan rencana pengembangan selanjutnya mungkin juga disampaikan Pak Dodi tadi bahwa bagaimana kita ada proyek nasional terkait bahan bakar hijau, kemudian juga katalis merah putih, kemudian juga pengembangan bioaftur, kemudian JUKO untuk green fuel, juga pengembangan IVO, pengembangan bensin sawit dan sebagainya. Yang ini terus kita dorong supaya nanti pemuatan bahan bakar nabati bisa terus meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan judul di depan, tantangan pengembangan bahan bakar nabati adalah terutama feedstocknya. Bagaimana potensi konflik antara pemuatan bahan baku untuk bioenergi dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Ini yang sering timbul. Seperti pertanyaan dengan saat ini musim minyak goreng dengan energi itu apa? Itu juga muncul kemarin. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya porsi kita untuk dalam negeri baru 40% dari produksi PO kita. Yang kita ekspor sebesar 60%. Dari 40% tadi itu penggunaannya untuk biodiesel, untuk pangan, dan juga untuk oleokimia. Jadi sangat cukup masih untuk pengembangan daripada bioenergi nanti ke depan. Jadi tidak ada isu terkait dengan pangan maupun energi tadi. Tapi ke depannya juga kami terus mendorong dengan Kementan, nanti Kementerian di hulunya, Kementerian Pertanian, ada portofolio, berapa nanti untuk energi, berapa untuk pangan, atau untuk termasuk untuk industri yang mungkin kita susun untuk kebijakannya. Jadi kemudian juga jaminan keberlanjutan feedstock ini juga terus dilakukan. Kita nanti ada ISPO, Indonesia Sustainability Palm Oil, itu jadi dari hulu dan hilir. Kalau dulunya hanya di hulu, tapi nanti ke depannya sampai hilir. Walaupun di bioenergi kita sudah ada IPSI juga, Indonesia Bioenergi Sustainable Indikator tadi. Jadi terkait dengan masalah keberlanjutan mudah-mudahan tidak jadi isu. Kemudian juga kesiapan industri penunjang, itu industri hidrogen, metanol, katalis, IVO, dan juga bagaimana nilai tambah dari gliserin, dari hasil produk biodiesel itu juga bisa terus ditingkatkan. Insentif biodiesel saya pikir saat ini nggak masalah, hanya untuk bahan bakar nabati lainnya mungkin perlu kita dorong supaya nanti tidak hanya pada biodiesel, kalau biodiesel yang berbasis sawit mungkin nggak ada masalah karena udah ada BPDPKS itu dari dana dari pungutan ekspor CPO dan turunannya, dan mudah-mudahan untuk bioetanol itu kita dorong nanti terus supaya ini belum ada insentif, tapi kalau bisa harganya nanti bersaing, atau kita apakah masuk bahan bakar jenis umum atau mungkin juga nanti untuk bensa kami juga tantang dengan peneliti-peneliti dari tim ITB juga, kalau bisa harganya tidak memerlukan insentif, bisa bersaing dengan bahan bakar fosil yang ada. Infrastruktur itu juga tantang kita bersama karena sebaran BUPBN Indonesia tidak merata, saat ini masih ada di wilayah barat, wilayah timur kita belum ada, yaitu mungkin kita perlu dorong ke depannya. Kemudian masalah sarpras itu juga perlu ditingkatkan terkait perluasan pabrik, jeti, TPBM, kapal pengangkut yang perlu penyesuaian dengan adanya tadi B30 menjadi B35 dan juga nanti B40. Kemudian penjaminan mutu dan kualitas produk itu juga memerlukan monitor dan evaluasi secara berkala terkait dengan menjaga kualitas bahan bakar nabati, itu juga diperlukan pengetahuan terkait handling dan storage yang sesuai dengan standar ditentukan. Dan tidak kalah penting masalah negatif campaign itu sekarang sering muncul terus ya. Tadi kalau disebutkan bukannya kita di-ban di Eropa, justru saat ini dengan adanya kasus politik global Ukraina Rusia itu kadang-kadang malah Eropa minta lagi ini CPO kita kayak gitu. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang yang tadinya memban kita tapi sekarang minta lagi juga. Tapi padahal waktu di-ban betul kita ya udah gunakan dalam negeri saja gitu kan, daripada kita repot-repot gitu ya. Itu kita dorong tadi. Jadi memang campaign itu akan selalu ada maksudnya itu. Biasanya kan kalau mohon maaf kalau di Islam selalu ada yang baik atau benar itu selalu ada gitu ya. Biasanya ada
Nabi, ada Abu Jahal, kayak gitu, ya, hal-hal semacam itu selalu ada kan kita juga ada malaikat, ada setan. Jadi pro kontra itu akan selalu ada, tapi mari kita berkolaborasi bersama dengan pentahelix. Saya pikir ini dengan kita keterlibatan pemerintah, kemudian lembaga litbang, swasta, kemudian juga dari media dan masyarakat, kalau kita berkolaborasi bersama, insya Allah menuju transisi energi tahun 2060 itu bisa akan terwujud. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima Kita kasih. berikan tepuk tangan kepada Bapak Edi Wibowo yang sudah memberikan luar biasa pencerahan detail, mulai dari mengapa, persiapannya kayak apa, permasalahannya apa, kesiapan dan roadmap-nya dijelaskan secara detail semuanya. Terima kasih Pak Edi Wibowo selaku Direktur Bioenergi dari Dirjen EBTKE Kementerian SDM. Ya, luar biasa. Makasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Edi. Ya. Pak Edi mohon